Hari ini kita bahas terkait dengan PHP web programming ya, bahasa pemrograman PHP. Ini salah satu bahasa pemrograman yang berjalan di web ya, untuk membuat website itu menggunakan PHP ya. Nah, untuk PHP ini sejarah singkatnya nanti kalian bisa lihat detailnya seperti apa. Ya, jadi kepanjangan ya penciptanya adalah Rasmus Lerdorf itu tahun 1994 ya, tahun 1994. Nah, awalnya PHP ini dibuat untuk web pribadi ya. Dulu kepanjangan itu personal homepage. Ya, saya ketikkan di chattingan personal homepage. Ini memang digunakan untuk keperluan pribadi gitu. Nah, tapi dengan seiring perjalannya waktu di apa namanya PHP ini semakin dikembangkan sehingga fungsinya semakin banyak ya. Jadi nggak hanya untuk website pribadi saja gitu ya, atau keperluan personal, tetapi bisa untuk yang lain ya. Maka dia menjadi suatu brand. Ya, si PHP ini menjadi suatu brand. Kalau kalian lihat kepanjangannya sekarang agak aneh ya. Jadi ada repetitif akronim ya, akronim yang repetitif. PHP Hypertext Preprocessor ya. Jadi kalian jangan heran nanti melihat yang seperti ini ya. Jadi ya. Nanti beberapa singkatan ya, apalagi di komputer banyak singkatan aneh-aneh ya. Jadi kepanjangan PHP adalah PHP Hypertext Preprocessor. Ya, jadi kepanjangannya repetitif. Ya, dulu juga ada satu sistem operasi namanya GNU ya. Yang bisa searching ya. Nah, GNU ini yang menciptakan adalah si Richard ya, Richard Matthew Stallman. Ya, bapak open source dunia. Ya. Jadi dia membuat suatu sistem operasi yang mau menyaingi sistem operasi Unix. Saya udah lupa tahun berapa, pokoknya ini jauh sebelum Windows muncul ya, atau mungkin Windows masih permulaan. Oke, jadi saingannya si GNU ini adalah Unix ya. Orang penasaran kepanjangan GNU itu apa sih gitu ya. Jadi siapa namanya si Richard bilang nggak ada kepanjangannya gitu. Kalaupun kepanjangannya dibuatnya adalah GNU is not Unix. Repetitif lagi kan? Nah, jadi agak-agak aneh ya. Kepanjangannya balik lagi dia, GNU is not Unix. Jadi ada beberapa nanti istilah komputer yang ya tadinya punya kepanjangan tapi lama-lama menjadi suatu brand ya. Sama kayak elemen gambar. Siapa yang tahu apa elemen gambar yang terkecil? Disebut apa elemen gambar terkecil? Pixel ya, Pak? Ya? Pixel ya? Pixel, ada kepanjangannya nggak pixel? Ya, benar ya, pixel. Pixel gini ya. Nah, pixel dulu kepanjangan itu sebenarnya picture element ya. Elemen gambar. Cuman kalau disingkat agak aneh kan, jadi pixel gitu ya. Orang lebih suka bilangnya pixel. Jadi entah gimana jadinya agak sedikit dipaksakan ya. Jadinya ditambahin lah kata-kata X di situ ya. Jadi picture X element. Jadi pixel. Ya, nanti juga yang lain juga sama. Nanti belajar audit TI ada juga tuh nanti sistem untuk mengaudit sistem informasi ya. Ada satu apa namanya sistem untuk kita bisa menilai suatu sistem informasi. Dia punya panjangan gitu ya, punya akronim, tapi seiring berjalan waktu nggak dipakai lagi akronimnya, jadi brand ya, jadi brand ya. Oke, PHP bisa terintegrasi dengan database bermacam-macam, ada MySQL, ada Postgre, ya, ada Oracle, Microsoft dan yang lain-lain ya, ada banyak sekali dia bisa
terintegrasi dengan sistem database. Dan sekarang ini banyak dikembangkan menjadi suatu framework, ya. Framework yang saat ini terkenal seperti CodeIgniter, kemudian Yi, Zen, Laravel, dan lain-lain, ya. Mungkin kalau yang paling banyak digunakan sekarang adalah CI, ya, CodeIgniter dan Laravel, ya. Yi mungkin ada beberapa, tapi yang paling sering digunakan adalah CodeIgniter dan Laravel. Bahkan WordPress juga menggunakan PHP, ya. Kalau kalian download itu wordpress.org, kalian bedah skripnya itu pakai PHP. Ya, walaupun sekarang trennya udah mulai menurun, saya pernah share kan gimana perkembangan bahasa pemrograman, ya. PHP mulai menurun, lebih apa namanya sekarang lebih yang naik itu sekarang JavaScript, ya. Tapi penggunaannya masih diperlukan, ya, apalagi untuk website, ya. Pengembangan website yang cepat kita bisa pakai framework diantaranya CI dan Laravel. Oke. Nah, ini mulai lambat. Nah, jadi PHP ini salah satu bahasa pemrograman yang berjalan di server atau istilahnya adalah server side scripting, ya. Kalau JavaScript kemarin kita belajar client side scripting, berjalannya atau di-compile-nya itu di browser. Tapi kalau PHP itu di-compile-nya di server, ya. Jadi di server ya di-compile, kemudian dikembalikan ke kliennya dalam bentuk HTML. Jadi nanti kalau kita misalnya mengakses suatu halaman web yang dibuat dengan PHP, ya, kalau kita buka source code-nya itu nggak dapat kode PHP-nya. Yang kita ketemu adalah kode HTML-nya, ya. Beda dengan JavaScript, ya. Kalau kita bedah kode programnya itu muncul, ya, source code-nya itu muncul. Tapi kalau PHP enggak, ya. Oke, software yang dibutuhkan ini harusnya kemarin sudah karena kita udah belajar MySQL, ya, atau MariaDB di pertemuan sebelum kita UTS, ya. Mungkin ada satu kelas, saya lupa kelas berapa kemarin yang saya belum Kombe kalau salah, ya, yang terakhir saya kasih video, ya. Ini perlu satu software namanya SAMPP. SAMPP ini bisa berjalan di Windows, ya, bisa berjalan di Linux, bisa berjalan di macOS. Makanya ada X di sini, ya, bisa semuanya. Kalau WAM ini sama dengan SAMPP, ya, tapi dia hanya bisa berjalan di Windows. MAM ini hanya bisa berjalan di macOS. LAM hanya bisa berjalan di Linux, ya. L-nya Linux, A-nya Apache, M-nya MySQL atau MariaDB, P-nya PHP, ya. M-nya ini macOS, W-nya itu adalah Windows, ya. Kalau ini keseluruhan, ya. Kita install yang SAMPP. Oke, editor sudah punya. Mungkin salah satu dari sini kalian punya, ya. Apakah Visual Studio Code nantinya atau Sublime Text. Nah, bisa menggunakan browser nanti untuk melakukan pengujiannya. Oke, ini secara default, ini sedikit berbeda dengan kemarin belajar JavaScript atau HTML, ya, yang kita boleh sembarangan simpan di mana-mana gitu, ya. Sebenarnya bisa juga kita setting, ya, kita simpan di suatu tempat, tapi perlu pengaturan. Kalau kalian nanti mau coba bedah nanti di apa namanya ada file script untuk settingan itu, ya. Kalau saya nggak salah httpd.configuration, ya, .conf. Oke, jadi filenya itu disimpan di htdocs, ya. Di htdocs. Kalau kalian installnya secara default, dia di drive C, folder SAMPP, htdocs. Ya, ini kalau pakai Windows, ya. Kalau kalian ada menggunakan Linux, biasanya di var www.html. Kenapa saya cantumkan di sini? Karena biasanya server, ya, server yang murah meriah, ya, kalau saya bilang murah meriah,
di luar sana itu menggunakan Linux ya, apakah Ubuntu, apakah nanti Fedora ya, atau misalnya Red Hat ya, CentOS itu biasanya pakai sistem operasi Linux. Harganya lebih murah daripada Windows. Nah, jadi ketika kalian mau transfer file, misal pakai ya saya misalnya pakai ini nih. Kalau saya udah jalankan Zoom, laptopnya langsung berat ya. Core FTP misalnya. Ya. Nah, nanti kita mau transfer file lebih cepat kan pakai FTP ya, file transfer protocol. Saya lagi ngelola satu website pengabdian ya. Ini karena pakai software ini ya. Jadi yang sebelah kiri ini punya saya, punya di komputer saya, sebelah kanan ini servernya ya. Nah, ini ada public HTML. Ini karena di servernya pakai cPanel ya. Jadi kalau pakai FTP bisa langsung seperti ini. Tapi nanti kalau satu keperluan lain, kalian mau remote ya. Misalnya bukan mau transfer file, tapi nantinya mau ada yang mau diedit gitu ya. Istilahnya remote, pakai SSH misalnya. Nah, ketika remote, kalian cari file website kalian tuh di sini defaultnya ya. Defaultnya itu di drive atau di folder var www.html. Oke. Itu untuk pengetahuan umum aja ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah berkecimpung di situ, mungkin nanti lebih familiar. Oke, cara aksesnya adalah localhost/nama file.php ya. Atau kalau misalnya kalian buat folder di dalam htdocs, maka yang dipanggil adalah localhost/nama foldernya /nama filenya apa. Oke. Sampai sini saya stop dulu ya. Kalian bisa buat satu file. Mungkin saya akan coba demokan ya. Kalian bisa oke. Kalian bisa buka dulu editor kalian masing-masing. Ya. Nah, saya akan buka folder yang ada di drive C, kemudian ada SAMPP ya. SAMPP saya ada 2. Bentar. HP 8 yang aktif, berarti saya ke ini ya. Oke. Nah, htdocs. Nah, di sini kalian simpan nanti ya di drive C, SAMPP, sampaikan foldernya ya karena saya punya 2 versi. SAMPP kemudian htdocs. Oke. Nah, mulai dia ngulah ya. Oke. Masing-masing dites juga ya di komputernya. Nah, ini yang muncul ada dashboard, ada image ya. Ini abaikan aja. Nah, kalau mau aman, mau teratur, buatlah satu folder baru. Ya, misal namanya ProWeb, terserah namanya apa ya. Oke. Di ProWeb kita buat satu file, misal buat namanya versi.php ya. Ini yang paling basic kalau kalian mau tahu versi berapa yang aktif di server kalian ya. Nah, kalau kita nanti misalkan menjalankan SAMPP yang Apache ya, itu nanti membuat komputer kita sebagai klien dan sebagai server. Oke. Nah, kalian bisa ketikkan seperti ini. Ini pembukanya pakai tanda tanya ya. Oke.
Bagi contoh PHP info ya. Oke, ini skripnya ya. Cuma dari software, Mas. Nah, untuk menjalankannya juga nggak bisa langsung dibuka di browser ya. Jadi stepnya yang pertama kalian harus start dulu yang namanya Sampipi Control Panel ya. Atau saya ini yang versi berapa nih? Nanti saya salah lagi. Bentar ya. Kadang yang terinstall nggak sama dengan yang itu. Oke, misalnya ini. Kalau kalian kan cuma satu ya, jadi bisa langsung dicari aja di situ. Oke, kayak gini ya. Kalian bisa klik ini nih, si Apache. Oke. Nah, ini udah jalan ya. Buktinya jalan adalah ini portnya udah muncul, tombol yang tadinya start jadi stop ya. Jadi ini udah agak sedikit ribet cara bukanya ya. Kalau kemarin kan tinggal di klik kanan mungkin, buka di apa namanya, buka di browser ya. Kalau ini harus di start dulu Sampipinya ya. Baru kalian buka browsernya. Browsernya ada di sini. Oke, cara bukanya gimana? Localhost / apa tadi? Proweb ya, nama foldernya /versi.php. Nah, ini dia versi PHP dari sistem saya ya. Ini penting walaupun ini cuma mengecek versi, tapi ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian contoh punya project ya. Ini kayak kemarin ada dosen dari kesehatan masyarakat. Dia buat sistem informasi untuk puskesmas, di mana sistem informasinya itu bisa mengirimkan SMS ke apa namanya, ke masyarakat ya, bisa broadcast SMS ke masyarakat. Nah, ternyata dia mengajak ada mahasiswa dari ilmu komputer, ya, mahasiswa dari ilmu komputer, sambung, mungkin udah selesai ya, alumni. Ya. Jadi dia bayar lah alumni itu untuk membuat websitenya, udah jadi. Dan ternyata udah expired ya, udah berjalan setahun, ternyata udah expired, nggak diperpanjang. Padahal dosen tadi masih butuh gitu. Jadi minta tolong ke saya. Nah, Pak ini udah expired Pak, gitu ya. Udah expired, itu kan online ya. Nah begitu dicek, nah pertama kali kita harus cek dulu ini versinya versi berapa PHP-nya gitu. Karena script, ternyata kalau saya cek PHP-nya versi 5 gitu ya. Nah, penulisan scripting PHP versi 5 dengan versi yang sekarang itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita mau tolong dibantu Pak gimana supaya SMS-nya masih bisa jalan gitu ya. Nah, kan kita download dulu tuh project online yang dari yang udah online itu kita tarik kan. Kita coba tes di komputer kita gitu ya. Ternyata Sampipi saya itu berjalan untuk versi 7 atau 8 misalnya ya. Alhasil semua skripnya itu error. Oke, semua skripnya error. Makanya kita perlu cek dulu kalau misalnya ada orang yang minta tolong dong perbaiki website saya nih gitu ya. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa PHP. Kalian cek dulu. Online kah? Online. Dicek versi PHP-nya berapa yang berjalan di server. Oke. Karena nanti codingannya pasti berbeda ya. Ada beberapa sintaks yang terutama kalau nanti kaitannya ke database ya, error semua. Versi 5 ke versi 7 itu lumayan jauh bedanya ya. Oke. Gimana? Udah bisa belum? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya itu tadi yang versi ya, kalau misalnya mau buat yang lain ya, misal saya buat halo.php ya.
Oke. Nah, dia pakai echo ya. Itu halo dunia ya. Ya. Jadi dipanggil di sininya halo.php. Oke. Oke. Itu kurang lebih. Oke, lanjut dulu ya. Ada yang belum bisa? Atau ada yang bermasalah? Biasanya ada yang bermasalah nih, sampipinya nggak bisa di-start, Pak, gitu kan. Ada yang gagal, ada yang merah di sininya, ya macam-macam. Biasanya troubleshooting yang sering dibandingkan dengan kontennya ya. Kayak MySQL nggak bisa di-start ya. Oke, nggak ada aman ya. Kalau aman kita lanjut. Oke, ini tadi saya udah saya lewatkan. Ini waktu saya pakai Linux ya. Oke, ini tadi untuk mengecek atau membuat ya, biasanya kita pakai Halo Dunia ya. Nah, mungkin ini coba kalian tes ya. Sekarang dari kalian coba kalian tes. Di sini saya mau menunjukkan bahwasanya kode PHP itu bisa di-embed ke dalam kode HTML. Demikian juga sebaliknya ya. Ini contohnya kalau kalian lihat di screen, setelah body langsung ada disisipkan kode PHP di sini ya. Di sini ada kode PHP, kemudian kalau kalian lihat di echo, di sini saya sisipkan ada tag HTML untuk cetak tebal ya atau bold. Sama halnya juga di sini ya, ada BR, BR. Ya. Jadi kode HTML bisa masuk ke dalam PHP dan PHP juga nanti bisa disisipkan HTML bisa disisipkan dengan PHP ya. Asalkan kita buat pembuka penutupnya seperti ini. Oke, jadi nanti dia bisa disisipkan di body, bisa disisipkan di dalam radio button misalnya, bisa disisipkan di dalam form ya, macam-macam. Oke. Nah, coba kalian tes dulu ini nanti gimana hasilnya. Ini ada satu fungsi ya, nanti kalian bisa cek di php.net, itu website resminya PHP. Ada beberapa fungsi yang bisa langsung kita gunakan, seperti ini fungsi tanggal ya. Dia akan ngambil tanggal, biasanya tanggal dari laptop ya. Ya, DFY. Oke. Oke, nice. Itu. Karena terus, enter, terus, bodinya,
Punya saya kok nggak bisa ya, Pak? Apa nggak bisanya, Jahratul? Coba boleh share screen. Saya stop dulu ya. Oke. Coba di-share. Gimana nggak bisanya? Oke. Mm-mm. Kosong aja dia. Pak. Coba lihat lagi skripnya. Mana dia? Codingannya mana? Nah, codingannya jangan disimpan Pak. pakai index.html. Iya kan? Ya, simpannya jangan pakai .html, tapi pakai .php. Lagi kuliah atau lagi ngeband itu? Aiman. Coba. Bisa di-rename nggak? Coba di-rename aja tuh index.html-nya. Ganti namanya, jangan index.html. Nah, diganti dengan apa misalnya? Rename .php udah ya, jangan pakai .html. Ganti jadi apa, Pak? Terserah, misalnya apa? Hati. Misalnya halo, udah tadi halo ya. Halo 2 deh. Halo 2.php coba. Hapus dulu semuanya. Halo 2.php. .php. Oke. Nah, buka browsernya. Halo 2 ya. Oke. Nah, bisa kan? Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama. Oke. Pak. Ya. Mana Alwin? Kalau misalnya kemarin saya save XAMPP-nya ke dalam folder D itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Jadi memang dia default-nya sesuai yang kalian install ya. Kalau misalnya kalian installnya di C, ya bakal dia buat C sampai P ya. Tapi kalau kalian arahkan dia ke D sampai P ya. Pak, izin tanya Pak, Ya, Aiman gimana? kalau misalnya di VS Code-nya di sini dibilang cannot update since PHP installation couldn't be found. Coba boleh share? Ini yang namanya troubleshooting. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Oke. Could not be found. Use the setting PHP validate as well to configure the PHP executable. Oke, kalau misalnya di ini, di apa namanya? Di CMD, PHP min-v keluar nggak versinya? Di CMD bagaimana Pak? Buka CMD, command prompt. Atau saya demoin deh, ntar ya, saya demoin ya. Oke Pak. Ya. Ini. Buka command prompt. CMD, ya. Ini layar saya putih karena kemarin di kelas ya. Aturan kan hitam nih defaultnya. PHP min-v ya. Ini kan muncul kayak gini nih. Kalau nggak muncul, berarti settingan PHP-nya itu belum disetting di ini ya, di environment.
Caranya gimana? Caranya kalian cari php.exe ya. php.exe-nya di mana? Gimana tadi? Aima, siapa tadi? Julian ya? Alwin ya? Julian, Pak. Julian. Nah, keluar nggak gini? PHP versi entah 7 kayak entah 8 gitu. Ada nggak? Enggak, Pak. Di sini not recognized, Pak. Recognize ya. Oke. Kalau kamu ke drive D tadi ya, atau kamu kan sampingnya di drive D kan? Nah, coba ke sampipinya, cari folder PHP. Sampipi PHP. Ada nggak di sini ada php.exe? Ada nggak file ini di dalam? Gimana Julian? Sebentar. Ya. Kalau kamu di D, ya carilah di D. D sampipi folder PHP. Masuk ke dalamnya, ada nggak? Harusnya ini ada. Ya, coba. Cuman PHP, Pak. Nggak ada .exe-nya. Oh, kamu nggak ngaktifin ini ya berarti ya. Tapi warna ini ya, warna kayak Iya. warna yang benar. Kamu nggak ngaktifin extension berarti. Oke. Sekarang buka environment ya dari ini ya, environment. Nah, ini. Atau ini copy dulu deh ininya, lokasinya. Kamu copy aja nih yang di atas ya. Baru buka environment. Ini kayak gini nih. Nah, kalau udah di tab advance ya. Ini kan ada macam-macam nih, computer name, hardware, advance, environment variable ya. Nah, kalau udah sampai sini, tarik aja di bagian bawah itu ada namanya path. Ya. Sama kayak kemarin. Edit. Ya. Nah, baru tambahkan aja di sini lokasi PHP-nya ya, kayak ini nih. Kayak punya saya. Kamu buat aja new. New, baru masukkan alamat foldernya. Ini nggak boleh saya tambahin double ya. Di berantem dia. Saya udah masih versi 8. Kalau udah oke, buka CMD baru, ketikkan php.exe, php.minv. Kalau keluar versinya, berarti udah oke. Kalau misalnya udah buka CMD baru belum muncul, perlu di restart komputernya. Oke. Bisa, Julian? Ada yang bingung? Lagi sedang itu, Pak. Nggak tahu kenapa nih search-nya loading terus, Pak. Oh, loading terus ya. Kalau di saya lupa nih ya. Hanya sorti terus sih ya. Kalau di ini biasanya di logo komputer ya. Di PC apa ya? Properties. Ini semenjak pakai Windows 11 saya jarang manual ya, langsung ketik kodenya aja. Biasanya di bagian sini ya. Iya, ini dia, Advanced System. Ya, benar. Coba kamu buka kalau dari Windows Explorer ya. Yang di PC ya, klik kanan, Properties ya. Di bagian Properties, nanti coba cek di bagian kanan ada Advanced System Settings. Nah, ini tadi yang saya bilang environment variable ya. Tarik yang kolom kedua ya, di sistem variable, jangan yang di user ya. Di sistem aja. Tarik path ya, pas di bawah OS dia. Path, baru edit, baru new, masukkanlah lokasi yang php.net tadi ya, atau foldernya apa tadi yang kamu copy dari
punya kamu. Kalau tadi D sampai P PHP ya, kayak punya saya ini. Ini memang saya custom nama sampai P-nya ya. Izin Pak. Ya. Ini versinya sudah keluar Pak. Sudah Udah bisa. ya. Oke, harusnya udah nggak ada masalah. Coba dites yang kode PHP tadi. Terima kasih Pak. Oke, Alan. Ini kalau kalian lihat tadi ya, di sini ada dua apa namanya echo ya. Echo yang pertama halo, baru ini ada tag HTML bold. Ya. Ini juga ada tag BR, berarti ada 2 kali enter ya. Nah, echo yang kedua sama ya, tanggal hari ini. Nah, ini ada tanda titik ya. Tanda titik ini adalah tanda concatenation. Ada yang masih ingat concatenation? Apa itu concatenation? Kalau di JavaScript kemarin apa simbolnya? Ya udah lupa. Ya, kalau di JavaScript kemarin pakai tanda plus ya. Tanda tambah ya, tapi kalau di sini di PHP pakai tanda titik ya. Date itu fungsi bawaan dari PHP. Tadi saya bilang ke kalian coba rajin-rajin buka yang namanya php.net. Ada beberapa fungsi di situ yang bisa kalian gunakan yang memang sudah dibuat PHP untuk memudahkan kita ya. Ini untuk buat fungsi tanggal ya. Ada apa nih? Day, ini ada month, ada year ya. Penulisan ini ada macam-macam ya. Kalau kita ketikkan seperti ini nanti hasilnya kurang lebih kayak ini ya. Tanggal hari ini 11 November 2022 ya. Tapi kalau misalnya kita ganti, misal fungsinya bukan F tapi fungsinya M besar ya. Yang tadinya November di sini akan jadi Nov ya. Jadi dia ngambil yang singkatnya, yang ringkasnya. Kalau tadi yang F, dia ngambil yang detailnya ya. Kalau kita ganti lagi dengan M kecil, ini jadi angka ya. Jadi kalau kita buat M kecil jadi angka, bulan 11 dalam bentuk angka. Kalau tadi M besar, Nov. Tapi kalau F besar, November ya lengkapnya. Oke. Sama dengan Y ya. Y kalau Y kecil, dia akan jadi 22 ya. Dia nggak ngambil yang 2022, tapi 22. Kalau Y besar baru 2022. Oke, nah ini semua nggak mungkin kalian tahu kalau nggak lihat dokumentasi dari php.net ya. Jadi harus rajin-rajin buka php.net ya. Termasuk nanti membuat huruf kecil, membuat huruf besar semua gitu ya. String to upper, string to lower gitu ya. Oke. Itu ada di dokumentasi php.net. Oke. Lanjut, aturan dasarnya kurang lebih seperti ini. Jadi dimulai dengan tanda kurung siku ya. Tanda tanya kemudian PHP ditutup dengan tanda tanya kurung siku penutup ya. Sebenarnya kalau kalian buat murni pakai PHP ya, ini nggak perlu. Ya, ini nggak perlu. Murni PHP ya, maksudnya PHP semua, nggak ada kode PHP-nya bukan di embed ke HTML ya. Tapi kalau di embed ke HTML, ini wajib ada ya, sebagai penutup pemisah antara kode PHP dengan kode HTML. Kalau misalnya base-nya ya, base-nya itu adalah PHP, sebenarnya ini nggak perlu ditulis, nggak masalah ya. Tapi kalau base-nya itu adalah HTML dan kode PHP-nya kita embed ke dalam gitu ya, ini perlu dimasukkan ya, penutupnya itu. Oke, bisa disebut dengan kepala program. Nantinya dia punya yang namanya statement. Statementnya diakhiri dengan titik koma ya. Kemudian sama dengan bahasa pemrograman JavaScript. Ya, dia punya yang namanya komentar, apakah satu baris atau
lebih dari satu baris. Oke. Kalau di Visual Studio Code pakai keyword control slash ya. Misal kayak gini. Ini mau saya komentarin. Pakai control slash. Nah, ini otomatis dia pakai ini ya. Sistem satu baris ya. Oke. Kemudian, nah ini untuk nama, ini untuk variabel ya. Variabelnya pakai tanda dolar ya. Pakai tanda dolar. Jadi untuk membuat variabel kita kasih tanda dolar dulu, baru nama variabelnya apa ya. Oke. Nah, sifat penulisannya yang pertama ini untuk keyword. Nanti ada beberapa keyword kan. Ada echo, ada if, ada else, ya, ada for. Itu nggak masalah kalian ketikkan dengan sembarang atau tidak case sensitif ya. Jadi mau diketikkan huruf besar, mau diketikkan huruf kecil, ya kayak gini itu sama aja, nggak ada ngaruhnya ya. Tapi kalau untuk variabel ini perlu kehati-hatian kayak gini nih ya. Ini yang proper atau kapital ya namanya. Hanya huruf di depan yang huruf besar. Ini untuk lower, ini untuk yang upper ya. Ini tiga-tiganya berbeda ya. Ini case sensitif, dia membedakan mana huruf besar, mana huruf kecil. Jadi jangan sampai nanti salah buat variabel di depan ini untuk inisialisasi misalnya, ketika di tengah-tengah manggilnya kayak gini ya. Ini bakalan error atau nggak muncul nanti datanya. Oke, ini perlu diperhatikan bahwasanya di PHP juga mengenal yang namanya case sensitif ya. Tapi untuk keyword enggak ya. Untuk keyword boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf besar, ya terserah. Operator sama dengan bahasa pemrograman yang lain, ada aritmatika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, eksponensial ya. Kemudian ada assignment ya, misal kayak kemarin x ditambah y, kalau misalnya nilainya disimpan ke x, kita bisa ringkas menjadi seperti ini ya, x tambah sama dengan y, ini sama nih ya maksudnya ya. X sama dengan X dikurang Y ya. Nilai X dikurangin Y disimpan lagi ke X. Kita bisa buat X kurang sama dengan Y ya. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi operator untuk comparison, perbandingan ya. Mirip dengan JavaScript, ada equal, ada identical, ada not equal ya. Not equal-nya ada dua bentuk, satu pakai tanda seru sama dengan, satu lagi pakai kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Ya. Not identical, greater than, less than, ya, dan seterusnya. Oke. Ada yang masih ingat perbedaan ini dua? Equal dan identical? Siapa yang bisa ngasih contoh kemarin? Kalau identical Pak, kalau identical itu dicek sampai ke tipe datanya Pak. Ya, kalau equal enggak ya? Oke, ya benar ya. Jadi kalau equal dia hanya melihat value-nya, tapi nggak ngelihat tipe datanya. Ya, misal kalau angka 7 dengan gini ya, dengan string 7 misalnya. Ini kalau kita buat gini, hasilnya ini adalah true ya. Tapi kalau misalnya identical 7 3 kali gini, ini hasilnya false ya. Karena 7 yang pertama itu adalah integer atau bilangan bulat ya. 7 yang kedua ini adalah bisa dikatakan karakter atau string ya. Ya, kalau equal dia sama ya, hasilnya true, tapi kalau identical dia lihat dari tipe datanya juga. Oke, kemudian ada increment, decrement ya. Sama mirip kayak bahasa JavaScript dan juga mungkin bahasa C yang kalian pelajari. Ya, ada x plus plus, ada plus plus x ya, kurang kurang 1. Ya. Kemudian ada logika. Nah, logikanya ini juga ada dua cara penulisan ya. Ada pakai N, ada pakai simbol NN gitu ya.
or juga sama, boleh pakai kata or atau pakai double pipeline, ya. Ini tanda pipa ya, pipanya 2. Not pakai tanda seru, ada pakai operator XOR ya. Ini biasanya SOR ini untuk kriptografi bisa juga ya. Oke. Nah, ini tadi concatenation ya. Jadi di apa namanya? Di PHP pakai tanda titik. Ya, JavaScript pakai tanda plus. Ya. Di Excel pakai tanda N ya, simbol N. Jadi ada di masing-masing bahasa pemrograman biasanya ada concatenation-nya. Ya, oke, sebentar ya. Oke. Nah, di concatenation juga ada assignment-nya ya. Jadi $A titik sama dengan $B. Ini dalam artian ini nilai dari variabel A ditambahkan dengan nilai dari variabel B disimpan ke dalam A ya. Oke. Sama dengan JavaScript, ini udah pernah saya bahas juga. Ya. Ini standar sih ya. If else ya. Oke. Oke, nanti yang lain bisa kalian cek ya, kurang lebih sama. For juga sama kayak JavaScript. Nah, cuman perbedaannya aja. Kalau misalnya variabel di JavaScript kan nggak perlu pakai tanda dolar ya. Kalau di PHP pakai tanda dolar. Oke, next yang berikutnya ini ada berkaitan dengan form ya. Karena erat sekali kaitannya nanti PHP dengan form HTML ya. Nah, input yang proses dari form bisa ditampilkan di halaman web yang sama atau di halaman web yang berbeda. Ya, mirip kayak JavaScript kemarin. Ya. Nah, ini baru kita gunakan atribut metode ya di dalam form dan juga name nanti di setiap inputan PHP ya. Kalau name udah kemarin di JavaScript, ini juga nanti kaitannya ke PHP. Tapi di JavaScript kemarin nggak ada metode ya. Metode dan juga nanti untuk formnya ya, action ya. Oke, apa nggak jalan? Oke, ini contohnya. Ya, ini contoh sederhana. Jadi yang pertama nanti ada form singkat di sini. Ada satu inputan namanya adalah nama ya, inputan nama. Kemudian ada satu tombol namanya cek nama ya. Nah, di bagian form ada 2 atribut yaitu action dan juga method. Action di sini proses PHP. Nah, kalau action ini berisi berarti dia akan membawa isian ini nanti atau ketika kita klik tombol submit dia akan berpindah ke proses.php ya dengan metode post. Kalau metode post isiannya itu nggak muncul di URL ya. Biasanya memang ini kaitannya ke data yang sifatnya konfidensial atau rahasia ya. Nggak boleh diketahui oleh user apa namanya menjaga kerahasiaan. Beda halnya nanti kalau kita pakai metode get ya. Nanti kalau get inputan atau action yang kita lakukan itu muncul di URL ya, URL di browser kita ya. Oke, nanti kalian bisa tes sendiri kalau kalian ganti post gimana munculnya di browser di kalau misalnya get gimana ya. Coba nih kalian buatkan dulu ya. Nanti ini berarti ada dua file ya. File yang pertama namanya form.php, file yang kedua nanti namanya process.php. Oke. Nah, ini coba dibuatkan dulu sekitar 5 menit ya. Silahkan dicoba masing-masing.
Sudah? Ada yang udah siap? Sudah? Kalau sudah biar saya next. Oke. Next yang kedua ini adalah prosesnya ya, singkat aja ya. Jadi kalian buat satu file lagi namanya proses.php. Scriptnya kurang lebih ada 3 baris inilah ya. Nama kepala programnya 5 baris ya.
Oke, bisa? Tapi yang udah berhasil? Bisa, Pak. Oke, boleh Andi sharing yang udah dibuat? Oke, Pak, izin share screen-nya, Pak. Oke, silakan. Hmm. 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 Sudah, Pak. Oke, semoga Andi saya. Oke. Sip. Oke. Siap, Pak. Stop-stopnya. Oke, nah di sini saya mau jelaskan bahwasanya area yang pertama kaitannya itu di name tadi ya, sama dengan JavaScript kemarin ya. Ini ada name dari inputannya ya. Name dari inputannya apa? Ini kaitannya ke variabel. Ini tadi proses ya, dan metodenya adalah post. Jadi kalau kita eksekusi nantinya apa yang kita input di form itu akan diteruskan ke bagian proses.php ya, di action tadi. Nah, di sini saya tambahkan variabel baru, namanya adalah $nama ya. Nah, ini sebenarnya fungsi dari PHP ya. Dia sudah menyediakan namanya ini global variable. Ya, global variable ini kita sebenarnya nggak perlu buat variabel juga nggak masalah ya. Makanya di sini saya buat ada 2 cara ya. Kalau kalian mau mengetikkan langsung seperti ini juga boleh. Semoga $_post nama tetap sama belajar. Boleh aja kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalnya variabelnya itu nanti berulang kali kita gunakan, ya kita bisa membuatnya lebih ringkas dengan menggunakan penamaan sendiri ya. $nama baru ini. Nanti bisa kita gunakan berkali-kali dengan nama ini aja. Oke. Nah, jadi ini global variable bawaannya PHP. Kalau maupun mau pakai ini silahkan, tapi kan agak ribet ya. Apa namanya? Kalau kita gunakan berkali-kali ini bakal ribet penulisan kodenya ya. Nah, kalau mau lebih ringkas, kita tampung dulu ke variabel baru yang kita buat sendiri ini inisialisasinya. Contoh di sini saya buat $nama, baru nanti di sini kita panggil. Ya. Jadi boleh aja pakai seperti ini atau yang ini ya, global variable. Oke. Next yang kedua, ini ada satu yang berikutnya adalah kita akan proses di halaman yang sama ya. Proses form dengan PHP di halaman yang sama. Nah, untuk ini ada 2 cara juga ya. Yang pertama nanti actionnya nggak ada, dihilangkan actionnya. Jadi begitu form langsung metode ya, metodenya post misalnya. Nah, di bagian bawah ini kita akan cetaknya gimana ya? Di mana kita mau menambahkannya? Boleh di bawah, boleh misalnya nanti kita buat sidebar di sebelah kanan ya, terserah kita ya. Yang penting kodenya ini kita mau taruh di mana ya? Mau letakkan di mana? Oke, ini lumayan panjang ya. If $server request method sama dengan post ya. Baru ini yang akan dieksekusi ya. Apa yang mau kita eksekusi. Oke, boleh pakai cara kayak gini atau boleh pakai cara yang kedua. Yang kedua lebih simpel sih biasanya. Ya, kita pakai yang kedua aja. Nah, kalau tadi itu kaitannya ke bagian metode ya. Kalau tombol submit diklik, dia akan cek metode postnya apa ya. Nah, makanya ada ini juga global variable $server request method post. Ya, apa post yang dikirimkan gitu ya. Dia tampung di sini ya. Tapi kalau yang kedua, dia berdasarkan name dari tombol submit. Ya. Name dari tombol submit yang kita kirimkan ya. Contoh di sini form method post, kemudian ada satu tombol submit, name-nya submit ya. Kalau name-nya nanti yang lain, misalnya name-nya kirim, ya nanti berarti di sini kirim. Ya. Value cek nama. Jadi kalau kita klik tombol cek nama ya, dia akan
membawa name submit ini, ya, dan nanti diproses di sini ya. If iset $post ya, kalau misalnya ada sesuatu yang disetting ya, dalam artian di sini postnya itu bawa name apa sih, gitu, name submit misalnya, yang tadi di sini ya, baru diproses yang ini. Oke, nah coba kalian buat file baru namanya form1.php ya. Mungkin bisa save as saja form yang tadi, ya, save as form yang form.php yang tadi, save as, simpan dengan nama form1.php, tambahkan yang di bawah ini, yang ini ya. Nah, coba dites ya masing-masing ya. Jangan lupa form yang tadi dihapus action-nya ya. Jadi kita cuma mengandalkan form dan method aja ya. Jadi kalau enggak dia bakal pindah lagi ke halaman yang baru. Ada yang udah selesai? Udah, Pak. Nah, Alwin udah ya? Oke, boleh share, Alwin? Ntar saya stop dulu. Yang perempuan gimana? Dari tadi belum ada ngomong yang perempuan. Ada kendala nggak? Bisa ya? Pak. Nah, oke. Oke, mana dia, Win? Oke. Oke, saya. Oke, makasih untuk Alwin. Coba. Oke, jadi itu dua ya. Jadi kita bisa proses di apa namanya di file yang berbeda dan juga bisa diproses di file yang sama ya.
inputan itu. Oke, tergantung apa yang di-capture di sini ya. Kalau ini di-capture nama dari button submit-nya gitu ya. Nah, ini dia. Kalau tadi yang kedua mungkin sedikit lebih panjang ya. Yang ini. Ya, tapi terserah kalian ya. Mau pakai yang versi yang ini atau yang kedua ya. Kalau saya lebih nyaman pakai yang kedua, yang ini ya. Biasanya kalau memproses di halaman yang sama. Oke. Ini mirip-mirip kayak buat chatting ya, kayak buat aplikasi chat gitu ya. Nanti kan ada satu tombol ya, kayak di WA kan ada satu inputan teks gitu ya, ada tombol kirim, masuknya bagian atas. Iya, Ma. Oke. Next. Nah, ini ada satu latihan untuk kalian. Nah, latihannya gini ya. Yang tadi aja dimodif. Ini kemarin ujian ini, UTS ini enggak kemarin soalnya? Beda? Ada yang masih ingat ujian UTS kemarin? Halo? Beda, Pak. Beda ya? Oke, jadi gini, kalau misalnya nanti kita kosong ya, maksudnya kosong nggak kita isi, kemudian kita klik cek nama, maka di bawahnya muncul kayak gini nih, nama Anda belum diisi. Ya, nama Anda belum diisi. Kalau misalnya kita isi dengan si Budi, Budi ini macam-macam nih, ada Budi huruf B besar ya, ini untuk yang proper atau capital, kemudian ada pakai lower, ada pakai huruf yang upper, ya mau tulisannya Budi kayak gini, ini hasilnya selamat Budi kamu lulus ujian. Oke. Tapi kalau diisi selain dari nama si Budi, hasilnya adalah kamu tidak lulus ujian. Jadi cuma si Budi lah yang lulus. Oke. Nah, itu coba kalian buat. Berarti ini diproses di halaman yang sama ya. Sama kayak yang form 1.php tadi yang terakhir yang kita kerjain. Nah, sekarang tinggal gimana kalian buat pengkondisiannya ya. Nama Anda belum diisi kalau kosong. Kalau bisa pun kalian tambahkan CSS warna merah misalnya. Terus kalau misalnya diisi dengan nama si Budi, mau teksnya huruf besar, mau teksnya gimana pun ya, mungkin B-nya huruf kecil, U-nya huruf besar, terserah pokoknya nama si Budi itu lulus ya. Nah, kemudian si Iwan atau yang lain misalnya selain nama si Budi, itu enggak lulus. Oke. Coba kalian kerjakan, siapa yang bisa nanti raise hand akan masuk dapat penambahan nilai. Ya, coba dikerjakan masing-masing.
Oke, ada 2 orang yang raise hand, Torik dan Patricia. Oke, saya tahan dulu Torik, saya minta Patricia untuk, share screen ya. Oh iya Pak, izin share screen ya. Ya, silakan. Patricia. Oke. Hmm. Oke. Kalau kosong gimana? Kalau kosong harus gimana Pak? Tadi kalau kosong nama belum diisi. Oke, tadi kalau misalnya bodinya huruf besar semua gimana? Bisa nggak? Bisa. Coba. Ya. Oke. Oke, coba Patricia tambahin ya satu lagi ya kondisinya ya. Iya. Oke. Oke. Boleh stop screen dulu, Patricia. Yang berikutnya Torik ya. Silakan Torik. Izin ya Pak. Ya, silakan Torik. Ini pakai yang metode sahih ya Pak. Oh iya ya. Ini yang pertama Budi. Kosong dulu ya Pak. Kosong dulu. Oke, berarti pindah halaman ya. Oke. Ya. Budi. Ya. Mm-mm. Oke. Torik udah bisa ya. Terima kasih Pak. Oke. Oke, Torik sama Oke. Torik udah. Tadi ada yang angkat tangan, kok tiba-tiba turun tangan? Grand ya, Grand Tamunan. Silahkan Grand. Pak, aku turun tangan baru sadar beda Zoom. Bentar ya Pak. Saya boleh joinkan Zoom-nya di laptop saya Pak. Saya pakai 2 device soalnya Pak. Oh gitu, oke, Mau boleh, saya- boleh. Bentar saya joinkan dulu sebelum saya share-kan. Oke. Cari. Baik, tadi Zoom-nya. Bentar ya Pak. Di sini bentar. Ya, Tolong di ACC Pak, Zoom-nya Pak. nggak perlu di ACC, udah ACC sendiri dia. Nggak bisa deh. Kenapa nggak bisa? Harus install Zoom dulu Pak. Nggak bisa deh Pak. Nggak bisa jadinya. Sebentar ya Pak. Siapa tahu bisa Zoom meeting dari Harusnya bisa dari browser juga bisa. browser ya. Rencananya pakai browser gitu. Nggak bisa dong kayaknya. Auto accept nih ya Pak. Oke, bisa. Mana? Oke. Siapa tadi? Patricia ya. Patricia tadi udah ditambahin, yang ini yang kosong. Oh, itu kalau warnanya nggak diubah boleh Pak? Boleh. Oke. Bentar Pak, izin share screen. Ya, oke. Tunggu ya, Grand. Patricia dulu ya. Grand masih setting ya. Mana share screen? Nah, terus
Hmm. Oke. Bentar dulu. Patricia itu ada warning kenapa ya? Online 15. Iya Pak, nggak tahu juga saya. Nggak tahu ya. Oke, oke. Oke, sip. Yang penting bisa ya. Nanti kita Makasih cek lagi. Pak. Ya, sama-sama. Izin Pak, saya sudah bisa share screen ya Pak. Oke, silakan. Ben. Eh, Oke. Share screen. Siap Pak. Hmm. Oke. Ini kalau masih kosong kita pencet Hmm. permisi data. Kalau saya bikin body udah ada. Kalau misal saya isi nama yang lain selain body, misal Alwin, nggak bisa Pak. Kalau budinya besar semua. Boleh Pak. Ya. Bentar ya. Oke, sip. Oke. Oke. Terima kasih, keren. Keren NIM-nya berapa, keren? 057 Pak. Oke, keren 057. Oke. Oke, sebentar ya.
Oke, ada lagi yang bisa? Tadi ada berapa if yang kalian pakai? Yang tadi siapa sih? Patricia, Torik, sama Ren tadi ya? Ada berapa if yang dipakai? Ya, Pak. Ada Saya pakai 3, Pak. pakai 3 if. Hmm. Kalau Patricia Saya pakai 4, Neng. pakai 4, Saya pakai 3, Pak. pakai 3. Kalau Torik 3 juga, Pak. 3 ya. Ada pakai operator yang lain? Untuk cek si Budi ini pakai apa tadi? Pakai OR, Pak, saya. Pakai OR. Patricia pakai OR juga? Sama, Pak, pakai OR. Torik pakai OR juga? Ya, Pak. Ya, oke. Alwin, wah Alwin ini mau, oke. Oh, Alwin, oke silakan Alwin. Oke, satu lagi lah ya Alwin ya. Sebelum kita buka nanti. Silakan Win. Mana si Alwin ya? Kok tiba-tiba turun lagi tangannya? Oke. Bentar, Pak. Sama nih kayak si Patricia ya. Ada warning-warningnya. Bentar ya, Pak. Ya. Bentar, Pak. Salah, Pak. Salah. Salah. Oke. Mungkin kita percepat aja lah ya. Jadi nanti kalian bisa cek tadi saya bilang ke ini ya, ke fungsi yang ada di apa namanya? Fungsi yang ada di php.net ya. Contoh di sini kalau yang saya buat ya, saya cepat aja misalnya kayak Budi. Sebenarnya ini nggak perlu pakai OR ya. Lihat di sini tulisannya huruf D besar, U kecil, D kecil, I kecil ya. Nggak ada berubah walaupun saya kerjakan Budi kayak gini. Oke, sama aja mau dibuat kayak gini juga. Nanti kalau kalian buat kombinasi kayak gini gimana? Pakai OR lagi. Banyak dong ya. Oke gini gimana lagi? Ya, jadi sebenarnya nggak perlu pakai OR ya. Nggak perlu pakai OR sebenarnya. Misal di sini saya buat I1 besar semua ya. Nah, dia bakal gini juga. Ya. Jadi di php.net itu ada fungsi namanya untuk string ya. Ada tadi saya sebutkan sebenarnya string to lower, ada apa namanya? String to upper, ada namanya uppercase first ya, UC first dan lain-lain ya. Oke, saya buka aja kodenya ya untuk Alwin. Biar cepat kita mau ini lagi maghrib lagi ya. Oke, ini script yang saya buat ya. Yang pertama tadi udah ya, kalian bisa pakai yang pemrosesan di halaman yang sama, menggunakan yang kedua ya. Saya pakai yang kedua ini. Kalau iset post kirim dari tombol submit, name kirim ya. Kita proses gini. Yang pertama saya buat satu variabel namanya nama. Kemudian apapun nanti inputan yang ada di sini itu akan saya ubah menjadi huruf kecil. Ya, saya akan ubah menjadi huruf kecil. Nama fungsinya string to lower ya, str to lower. Oke. Nah, kemudian di sini saya buat variabel baru. Ya, kalau ini nggak saya buat ya misal kayak gini nih, saya pakai nama gini ya. Ya, hurufnya kecil semua ya. Mau saya buat pakai Budi kayak gini, jadi huruf kecil. Ya. Mau saya buat kayak gini juga jadi huruf kecil. Oke. Nah, di sini yang kedua, satu lagi saya buat variabel namanya nama 2 ya, dengan satu fungsi UC first, uppercase first maksudnya.
Jadi yang tadi huruf kecil semua diubah huruf depannya itu menjadi huruf besar ya. Kan kalau penulisan nama kan sebenarnya gitu ya. Ini harus huruf besar ya. Jadi yang saya panggil di sini, kalau misalnya namanya sama dengan Budi huruf kecil, ya nama yang di sini adalah yang ini ya, fungsi yang kita string to lower, semuanya kita ganti huruf kecil. Oke, jadi saya nggak pakai operator or, ya dan yang lain. Jadi nggak pakai or atau pakai double pub line ya. Jadi pakai fungsinya ini aja. Echo nama 2 ya. Biar nanti yang ininya jadi kayak gini nih. Ya. Oke. Nah, kamu lulus ujian. Ya. Else if kalau misalnya, nah ini juga sama ya. Kalian bisa buat kayak gini, empty kosong ya. Atau bisa buat mungkin kalian buatnya kayak gini ya. Keluar nama sama dengan gini ya. Boleh aja ya. Boleh dibuat kayak gini, menandakan kosong atau pakai fungsi empty ya. Echo nama belum diisi. Nah, ini terserah kalian mau gimana ngaturnya atau ini dulu yang di atas ya, boleh juga. Ya, else echo nama kamu belum lulus ujian. Oke. Jadi di sini ada 2 fungsi string yang saya pakai, ada string to lower, ada uppercase first. Ya, mungkin nanti ada lagi yang namanya string reverse ya, dibalik katanya bisa juga ya. Jadi silakan kalian cek di php.net ya. Oke. Ini untuk pemanasan aja setelah kalian UTS ya. Nanti ke depannya kita akan belajar yang kemarin, yang tugas kemarin ya. Mudah-mudahan masih ingat tugas yang kemarin apa. Membuat postingan yang ini ya, membuat tabel yang untuk yang bootstrap nanti akan kita buat jadi dinamis ya. Oke. Oke, hari ini itu aja mungkin ya kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf dulu ke Kom A dan Kom B. Belum saya bagi untuk kelompoknya. Kom C udah saya bagi ya. Tadi saya udah jelaskan ke Nayaka ya, Pak, kenapa belum dibagi kelompoknya? Saya terkendala di bagian pengujian, bukan pengujian sih ya, penilaian esai yang kemarin ya. Inilah susahnya kalau misalnya saya udah buat rule-nya harus dibuat NIM, tapi ada beberapa yang masukkan kuis Pak Ivan gitu ya. Ya jadi harus saya rename satu persatu ya. Dan di Kom A dan Kom B yang mungkin kurang tertib penamaan file yang dikirimkan, yang diupload kemarin. Kalau Kom C kemarin udah semuanya bagus ya, mungkin ada 1-2 orang lah ya. Oke, nanti tapi saya usahakan malam ini akan saya ini ya, saya kirimkan nanti hasil kuisnya beserta pembagian kelompoknya. Ya, itu aja mungkin. Ya, saya nggak tahu nih jadi atau enggak ya, tapi kemarin dapat tugas juga dari Bu Dekan ya. Jadi ada tugas ke luar kota dari hari Senin sampai hari Kamis. Ya, kalau misalnya jadi ya kuliah kita bakal ini lagi nih, kalau nggak online diganti lagi gitu ya. Kalau hari Jumat insya Allah bisa ya untuk Kom A, untuk Kom B dan Kom C ini yang bingung saya kalau misalnya nanti jadi berangkat hari Minggu ya. Mungkin itu aja, ada pertanyaan dari kalian yang belum jelas mungkin atau ada yang Pak. Ya silakan. Kegunaan ESET itu apa ya Pak? ESET itu tadi untuk mengecek ya, untuk memeriksa apakah kita ada melakukan suatu action di sini ya. ESET post submit. Tadi maksudnya ada nggak yang dikirimkan ya, yang kita tampung di pos ini, dolar pos ini gitu ya. Nanti kalau mau lebih detail cek di php.net untuk penjelasan detailnya ya. Tapi kalau saya mengarahkan atau menjelaskannya ke kalian, istilahnya gini, ada parameter nggak yang kita kirimkan gitu ya. Di sini kita mau mengklik tombol submit dengan name submit ya. Atau nanti name-nya misalnya kirim ya, terserah namanya apa. Nah, si ESET ini dia memantau ada nggak parameter yang dikirimkan gitu ya. Parameter itu adalah ini melalui metode post ya. Ingat ini global variable juga,
$post, dan dalamnya ada submit. Oh, ternyata ada satu action atau ada parameter yang dikirimkan. Nah, makanya si ESET ini akan melakukan pemrosesan selanjutnya ya, apa yang kita tambahkan di antara kurung kurawal ini gitu ya. Jadi dia seperti alarm atau trigger ya, menampung kira-kira ada nggak yang dikirimkan suatu parameter gitu ya. Kalau misalnya ada, apa yang harus saya lakukan setelah itu? Makanya ini ada satu kondisi, kalau misalnya if ESET post submit gitu ya, ada nggak yang dikirimkan dari ini? Ya, ada yang di bypass nggak dari form ini? Ya, $post dengan name submit. Ya, kalau ada, lakukan ini. Gitu kira-kira Alwin. Tapi nanti kalau lebih detail terminologinya, penjelasan nanti bisa cek di php.net ya. Lebih jelas di situ ada penjelasan lebih detailnya. Ya. Oke Pak, baik Pak, makasih Pak. Oke, sama. Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, mungkin sekian aja untuk kuliah hari ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya melalui WA ya. Oke, termasuk nanti untuk nilai kuis, nanti akan saya share nilai kuis untuk Kom A dan Kom B, ya Kom C udah. Kom C juga silakan kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang pas, Pak harusnya nilai saya nggak segini ya, atau misalnya Pak saya udah ngerjain ujian tapi nilainya kok nggak ada gitu ya. Nanti boleh tanyakan ke saya atau melalui Komting juga boleh ya. Oke? Oke, kalau udah mungkin sekian aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat beristirahat semua. Malam Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Kasih, Pak. Mantap. Terima kasih Pak. Malam Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak.